Penyangga ya, yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Jadi pH-nya bisa dipertahankan ya, jadi tidak selalu pH-nya harus 7, tergantung dari pH larutan itu sendiri bagaimana. Kalau asam ya dia harus bisa bertahan di kondisi asamnya. Kalau dia larutan basah berarti harus bisa bertahan di kondisi basah. Kalau netral ya harus bertahan di pH sekitar 7. Untuk di larutan penyangga di dalam tubuh manusia itu ada pada darah ya. Darah itu ada komponen H2CO3 asam karbonat sama pasangannya yaitu HCO3-. Kenapa kok ada dua pasang? Ini asam ya, ini asam lemah, yang ini basa konjugasinya ada dua pasang karena kalau kita makan sesuatu itu pasti ada makanan yang bersifat asam, maka tubuh kita harus mengandung basa untuk menetralkannya. Kalau kita makan sesuatu yang basa, maka tubuh kita harus mengandung sesuatu yang asam untuk menetralkannya. Jadi inti dari larutan penyangga itu ada dua komponen, yaitu komponen yang mengandung asam dan yang mengandung basa. Saya bahas dulu ya, ada dua jenis larutan. Yang pertama adalah larutan penyangga asam atau kita sebut buffer asam. Larutan penyangga asam berarti pH-nya dia berada pada kondisi yang asam ya, atau kurang dari 7. Ya, asam itu terdiri dari asam lemah sama basa konjugasinya. Ingat, karena kita maunya adalah meminimalisir adanya penambahan asam atau basa dari luar tubuh ya. Misalkan asam lemah contohnya adalah CH3COH. Ini kita udah dapat asamnya kan, berarti harus dapat pasangannya yaitu basa konjugasinya. Cara mencari basa konjugasi itu kan selisih H+ ya. Kalau CH3COH berarti basa konjugasinya kan sebenarnya adalah CH3COO-. Kan kalau asam hanya hilang ya. Nah, tapi sayangnya tidak mungkin ada larutan yang hanya mengandung satu ion. Jadi kalau ada ion min ya harus ion plus. Jadi CH3COO-nya itu kita dapatkan jika dia berpasangan dengan ion positif. Ingat bahwa ion positif itu dibentuk dari golongan 1, 2 atau golongan 3. Golongan 1 LiNaK RbCsFr. Kalau 1A berarti kan plus 1 semua ya. Kalau golongan 2A berarti 2 plus. Kalau golongan 3 ya 3 plus. Jadi tidak mungkin ada CH3COO- tanpa ion positifnya. Jadi CH3COO- ini kita pasangkan dengan yang ion positif. Misalkan kalau kamu pasangkan sama golongan 1A, misalkan pakai Na+, maka CH3COO-nya itu kan jadinya adalah CH3COO Na. Tapi kalau kamu pasangkan sama misalkan golongan 2A, misalkan Mg2+, ingat yang dulu itu loh ya, ditukar ya. Ini kan muatannya 1, ini muatannya 2, berarti kan ditukar CH3COO-nya ada 2. CH3COO ada 2. Terus Na-nya ada 1, kan ditukar ya 2. Mg ya, bukan Na. Mg. Oke. Jadi untuk membuat penyangga asam dari CH3COH adalah mencampurkan asam lemah yaitu CH3COH dengan basa konjugasinya yaitu dari CH3COONA maupun CH3COO 2 kali Mg. Kalau yang lainnya bagaimana ya, bisa terserah kamu kombinasikan pakai Li, pakai golongan 3, pakai Al juga boleh. Itu cara langsung. Untuk yang cara tidak langsung, ini mirip seperti pembuatan garam hidrolisis ya, yaitu dengan mereaksikan antara asam sama basa biar menghasilkan garam dan air lah. Kan tadi kan aku bilang bahwa kalau dia penyangga asam, komponennya adalah asam lemah sama basa konjugasinya. Makanya untuk cara yang tidak langsung itu harus mengandung asam lemah. Berarti yang kureaksikan adalah berupa asam lemah. Terus untuk menghasilkan basa konjugasi itu sebenarnya diperoleh dari garam. Lah garam itu nanti dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat. Ya, contohnya bagaimana, misalkan asam lemah yang tadi ya, ini CH3COOH, tapi nggak langsung tak reaksikan sama CH3COONA, tapi tak reaksikan dengan basa kuat. Misalkan NaOH. Hasilnya adalah kan kayak dulu ya, ini OH, ini H diambil, berarti CH3COONA plus H2O. Kan kamu lihat ini CH3COOH ada CH3COO. Nah ini kan pasangan asam dan basa konjugasi, makanya ini pasti membentuk penyangga, tapi dengan syarat bahwa
asam lemahnya harus berlebih. Kalau hidrolisis kan dua-duanya habis, supaya hasilnya cuma ada garam sama air. Ini kan garam dan air kan hidrolisis. Tapi kalau dia ada sisa asam lemah, nanti arahnya adalah ke penyangga. Coba ya, ini ya contoh ya, CH3COOH-nya adalah 100 ml 0,2 m, berarti kan 20 mmol ya, dikali ya. Kalau ini kan 10 mmol, ini kan perbandingannya 1:1, berarti kalau 1:20, 1:10, berarti yang lebih kecil 10 ya, berarti yang diambil adalah 10, nggak ada ini, sisanya 10, habis 10. Coba cek ini yang sisa, asam lemah, garam yang mengandung CH3COOH, berarti asam lemah sama basa konjugasinya, berarti ini arahnya ke penyangga asam, karena sisanya adalah berupa asam lemah. Kalau hidrolisis yang sisa ya, kalau hidrolisis tidak ada sisanya, 0, yang ada hanyalah garam sama air. Kalau penyangga sisa yang lemah dan garam, jadi penyangga asam lemah, basa konjugasi atau garam yang mengandung basa konjugasinya.